setelah kita bisa masukkan sebuah objek kursi di sini, kita juga bisa melihat di bagian properties. Di sini ada beberapa pilihan. Jika di dalam source file 3D-nya itu ada animasinya, biasanya dia akan otomatis muncul animasinya di sini. Dan di sini ada collidable. Jadi kalau kita checklist di sini, artinya jika kita melewati objek ini, maka kita bisa ada semacam collision ya, atau tabrakan. Dan ini bisa di workable atau bisa dijalani, dilalui. Apakah kita bisa juga mengaktifkan cache shadow untuk bayangannya? Ini juga bisa kita aktifasi, tapi biasanya efeknya tidak terlalu besar ya, seperti itu. Nah, untuk berikutnya di sini sebenarnya ada banyak, ada mulai dari tadi kita sudah masukkan 3D model, lalu ground plane. Jadi ini kalau kita mau memasukkan bagian lantai ya, seperti itu, bagi yang objek memang dimulai dari 0 seperti itu. Tapi karena di sini kita menggunakan dari template, maka tidak perlu kita tambahkan ground plane. Untuk box collider ini adalah semacam invisible box ya, jadi box yang tidak terlihat, tapi kalau kita pasang di situ maka kita bisa ada collision, ada tabrakan di situ. Jadi ini biasanya digunakan untuk objek-objek yang kira-kira tidak aktif untuk collidable-nya seperti itu. Sedangkan ambient light ini sama, jadi kita bisa memasukkan lighting apabila dirasa untuk pencahayaannya kurang, kita bisa menambahkan ambient light atau directional light atau hemisphere atau spotlight ya, seperti itu ya, bisa ditambahkan. Ini jenis-jenisnya hampir mirip ketika kita menggunakan aplikasi seperti 3D Max ataupun Blender ataupun Maya seperti itu. Dan di sini ada lagi spawn point. Jadi spawn point tadi yang saya ceritakan di awal, di sini ada 5 spawn point defaultnya. Jadi spawn point ini digunakan apabila kita ingin memunculkan karakter avatar kita. Jadi biasanya kan dalam satu ruangan itu bisa menampung sampai dengan 50 ya maksimal. Jadi ketika 50 orang itu masuk secara bersamaan, biasanya dia akan berurutan dan muncul spawn point-nya, titik-titik yang kemunculannya itu berdasarkan spawn point yang kita letakkan di sini. Jadi nanti akan bergantian spotnya dimulai dari spawn point 1 sampai dengan kelima. Nah, jika kita ingin menambahkan lagi, ketika muncul si avatarnya muncul di bagian tengah langsung, itu jadi kita tinggal menambahkan aja spawn point di sini. Jadi si avatar yang baru masuk setelah avatar ke-6 ya, contohnya seperti itu, dia akan muncul di bagian tengah di sini. Lalu di sini ada lagi waypoint, ini untuk teleport. Jadi kita juga bisa memasang, contohnya kita pasang waypoint di salah satu titik di sini. Jadi orang bisa langsung teleport ke arah titik sesuai dengan waypoint yang di sini. Untuk image, ya ini kita bisa memasukkan gambar. Kalau kita klik di sini, maka secara default di sini sudah ada default image ya, jadi kita bisa masukkan gambar. Nah, gambar ini bagaimana kita mendapatkannya? Kita bisa mencari saja. Contohnya saya ingin mencari salah satu gambar avatar ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini avatar yang dari movie ya. Saya ingin memasukkan satu gambar dari sini contohnya. Nah, kita tinggal ambil copy link address-nya. Copy image address-nya, dan kita bisa langsung masukkan URL-nya ke dalam menu properties. Jadi otomatis gambar yang sudah ada di internet tersebut, linknya itu bisa kita pasang di dalam burung metaverse kita. Nah, ini untuk kita caranya memasukkan sebuah image atau gambar. Ini ya, jadi kita bisa lihat ukurannya, dan kita nanti bisa letakkan ya si gambar tersebut di dalam room metaverse kita. Untuk berikutnya adalah video. Langkahnya sama persis, jadi kita tinggal klik di sini video.
Jadi kalau kita ingin masukkan sebuah video, contohnya saya letakkan ya di bagian sini. Kita tinggal cari video linknya saja. Contohnya saya mau mengambil video link dari YouTube. Di sini kita tinggal langsung searching saja. Contohnya tentang metaverse ya. Kita cari video yang tidak terlalu panjang. Nah, contohnya kita ambil salah satu link saja. Nih, kita ambil copy link address-nya dan kita paste di sini ya, Ctrl V, kita enter, maka otomatis si video tersebut akan langsung di-embed ke dalam metaverse kita. Nah, seperti ini ya, jadi langsung ada muncul dan secara default dia akan menjadi semacam player seperti ini ya. Nah, ini kita juga bisa ubah ya, contohnya ukurannya 1,5 agak lebih besar atau 2 ya untuk size videonya. Ini video tersebut bisa kita letakkan dimanapun, bisa di bagian sudut temboknya di sini. Nah, ini tinggal kita customize saja ya, seperti itu. Oke, tadi kita sudah bisa masukkan image, lalu bisa masukkan 3D dan juga bisa masukkan video. Lalu di bagian menu bagian bawah di sini, kita juga bisa masukkan dynamic audio ya. Jadi audio di sini, contohnya ketika masuk nanti akan muncul narasi ya dari kita. Kita bisa rekaman untuk audionya, bisa menggunakan smartphone ataupun bisa menggunakan online recorder ya. Intinya adalah kita bisa masukkan file MP3 3D-nya untuk di copy paste sama langkahnya di dalam audio URL di sini. Seperti itu. Spawner di sini kita akan coba satu-satu ya. Untuk spawner ini biasanya berbeda dengan 3D tadi. Kalau 3D biasanya kalau kita masukkan dia tidak ada interaksi yang bisa digunakan. Tapi kalau spawner di sini kita bisa nanti duplikasi, lalu kita bisa pegang atau kita bisa berinteraksi langsung dengan 3D yang sudah ada. Sedangkan link, nah ini sama. Jadi contohnya kalau kita sudah punya satu link, ya intinya kan kita ingin coba rencanakan di galeri kita bisa ada transaksi. Contohnya di sini kita mau mendisplay karya kita dan orang bisa bertransaksi langsung dan bisa membeli melalui marketplace. Jadi kita bisa embed link marketplace ya di sini. URL-nya, contohnya kita sudah punya store di Tokopedia. Seperti ini. Contohnya, kita sudah punya store di sini dan kita ingin promosi melalui metaverse. Nah, kita bisa masukkan salah satu link yang ada ya di sini ya. Contohnya ini. Nah, kita tinggal copy link address-nya dan kita bisa paste di sini. Otomatis ketika link tersebut nanti diklik, dia akan otomatis diarahkan ke transaksi untuk ke Tokopedia di sini. Jadi kita bisa langsung bertransaksi, terkoneksi ya antara hub Mozilla dengan marketplace seperti itu. Oke, untuk berikutnya tadi kita sudah link. Untuk partikel di sini kalau kita masukkan, ini adalah semacam partikel efek ya. Nah, di sini ada, ini customize saja. Saya jarang menggunakan karena biasanya tidak terlalu butuh. Ini bisa digunakan atau tidak. Atau juga ada efek air. Jadi kalau semuanya kita ingin ada interaksi air di sini, kita bisa pasangkan di sini. Nanti akan muncul satu efek air di dalam metaverse kita. Nah, ini yang terpenting ada media frame. Media frame ini digunakan untuk kita menempelkan presentasi ataupun audio ataupun video seperti itu agar ukurannya pas. Nah, biasanya kita bisa tambahkan di sini ada, dia sebenarnya tidak terlihat di sini. Dia semacam apa namanya, invisible ya, invisible
frame yang bisa kita letakkan di salah satu sudut ruangan. Ini kita juga bisa atur ukurannya, contohnya 3 atau 2. Jadi ketika si objek audio, image, ataupun PDF nanti masuk ke area ini, maka dia bisa langsung ditempelkan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di salah satu room saya, di bagian depan dari ballroomnya itu ada semacam tempat untuk screen ya, itu bisa kita tempel video, kita bisa tempel presentasi dan lain sebagainya. Di sini tinggal kita rubah untuk sumbunya, contohnya min 90 ya, jadi nanti kita tempel di tembok sebelah sini ya, di salah satu spotnya. Ini kita tinggal tempelkan, jadi ketika nanti user mendekat ke arah tembok sini, maka dia bisa menempelkan sebuah media, nanti medianya otomatis menempel di tembok yang sudah kita sediakan di sini. Untuk audio zone ini juga bisa kita gunakan, mirip dengan sound audio tadi, tapi ini sifatnya 3D ya, jadi ini ada parameternya untuk source-nya seperti itu, untuk audio zone-nya. Lalu di sini ada teks juga. Kita bisa menambahkan teks 3D menggunakan Troika 3 Text Library ya di sini. Jadi kita bisa, nah ini ya, terlihat ya, ini terlalu kecil. Kita bisa masukkan teks 3D, contohnya Alvan Gallery. Saya coba ukurannya perbesar, maka akan muncul teksnya di ruang metaverse kita. Ya, kita bisa atur customize warnanya, ukuran fontnya, dan lain sebagainya. Ini kita bisa customize ya. Ini saya contohkan singkat saja. Jadi rekan-rekan bisa langsung explore lebih dalam dengan memanfaatkan elemen-elemen yang ada di sini. Mirror ini ada fitur terbaru, jadi kita bisa tambahkan kaca ya di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah support elemen kaca, jadi kita bisa tempelkan di salah satu sudut tembok. Ini ada kaca ya, ada efek mirrornya. Nah, lebih seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin memasukkan elemen kita sendiri seperti gambar ataupun video ataupun 3D, itu kita bisa masuk ke bagian My Asset. Di bagian My Asset di sini kita bisa mengupload contohnya gambar ya. Di sini saya akan coba upload gambar. Ini saya sudah siapkan di foldernya. Nah, di sini saya akan coba memasukkan salah satu gambar, bisa berupa ini ya, file JPG. Nah, si gambar tersebut bisa kita tempelkan di salah satu sudut di ruangan galeri saya. Contohnya di sini ya, ini kan ada banyak gambar di galerinya. Nah, ini kita bisa masukkan. Ini ya, saya klik. Ketika saya pilih di sini, nah gambar ini bisa saya tempel di sini. Oke, saya ulang. Saya klik di sini. Lalu saya rotasi 90 derajat. Dan saya bisa menempelnya secara manual di dinding-dinding yang sudah tersedia frame untuk meletakkan galeri gambarnya ya. Saya klik dua kali agar tidak terlalu susah. Seperti ini. Dan dipastikan ini menempel ya, agar ukurannya, size-nya kira-kira dia menempel di tembok dan size-nya ukurannya pas. Ini kalau terlalu kecil bisa kita rubah secara manual, contohnya 1,5, maka otomatis ada gambar yang sudah menempel di salah satu sudut galeri yang tersedia. Oke, contohnya di sebelah sini saya akan menghapus, saya memasukkan lagi aset gambar tapi bentuknya PNG ya. Ini seperti ini.
Ini bisa kita klik dan kita tempelkan di sini. Oke, saya rotasi sudut kirinya 90 derajat. Seperti ini. Nah, tadi gambar yang kita masukkan adalah file PNG. Bagaimana caranya agar file PNG ini terlihat transparan? Nah, seperti itu ya. Ini kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada transparansi modenya, ada mode-nya, kita bisa aktifkan modenya yang sebelumnya OPQ menjadi blend. Nah, otomatis logo tersebut akan menjadi transparan, file PNG-nya transparan dan kita paskan menempel di salah satu sudut tembok di sini. Oke, ini sudah ada 2 yang sudah menempel. Coba ini saya perbesar. Di bagian sini saya akan coba masukkan lagi contohnya gambar yang lain. Langkahnya sama. Jadi kalau kita ingin transparan, kita bisa menggunakan file PNG transparan. Ya, kita rotasi. Oh, ini untuk filenya, kita PNG-nya bukan yang transparan, tapi agak semu ya ini PNG-nya, jadi dia masih sifatnya flat. Oke, kita bisa masukkan gambar yang lain, contohnya avatar kita. Yang itu bisa ditempelkan di sini. Nah, selain itu, kita juga bisa masukkan file 3D. Contohnya kita sudah mendesain ya, sebelumnya di tutorial 3D visualisasi, kita sudah punya file JLB yang kita gambar modeling manual menggunakan Paint 3D. Kita bisa upload dan kita bisa letakkan di dalam ruang metaverse kita. Nah, seperti ini ya. Saya sudah punya aset 3D-nya, akan saya tempelkan di sini. Oke, ini ukurannya masih terlalu kecil. Saya akan coba perbesar menjadi 2,5 atau 3. Nah, si aset 3D tersebut akan muncul otomatis di ruang metaverse kita seperti ini. Seperti ini ya. Soal ini kita bisa perbesar lagi. Nah, ini kita bisa letakkan di posisinya dimanapun, menyesuaikan dengan komposisi objek yang kita sediakan di ruangan ya. Seperti itu. Jadi tadi kita sudah bisa masukkan file gambar, lalu kita bisa juga masukkan file 3D kita, ataupun juga file PDF ya, atau file audio juga kita bisa masukkan ke dalam menu My Asset. Nah, di Spook di sini juga sebenarnya tersedia banyak library, contohnya tentang arsitektural kitnya di sini kita bisa masukkan tembok, lalu bentuk pintu, jendela dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa masukkan aset-aset lain berupa bebatuan ya, kalau nanti sifatnya kita membuat objeknya outdoor. Nanti bisa dimasukkan ke dalam room kita seperti ini. Nah, ini ya, ini terlalu besar, contohnya saya buat dia setengah. Nah, seperti ini ya. Jadi akan ada objek batu yang bisa kita masukkan dalam ruangan kita. Nah, ini aset-aset yang kalau kita masukkan sebagai objek tambahan ya, untuk yang bebatuan. Dan ini juga sama, bisa terkoneksi dengan Sketchfab. Jadi kita juga bisa masukkan aset-aset yang sudah tersedia di Sketchfab, bisa melalui website ataupun juga bisa melalui menu Sketchfab yang ada di dalam Spook Mozilla. Yang lainnya di sini kita juga bisa memasukkan image, video dari Bing, ataupun hubs dari Soundpack-nya di sini. Nah, ini semua bisa kita eksplorasi, kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita.
Tapi biasanya yang paling sering dipakai adalah di bagian elemen dan bagian My Asset. Jika dirasa sudah cukup, jangan lupa ya, kita maksimalkan seperti ini untuk ruangan kita. Silakan bisa disimpan project kita, save project. Dan silakan diberi nama. Klik Save Project. Nah, ketika sudah save project, kita bisa langsung publish ke hub ya untuk galeri kita yang sudah kita lakukan editing di sini. Nah, di sini ada pilihan scene name-nya, lalu attribution-nya. Nah, ini juga ada pilihan apakah kita mau aktifkan allow remixing, jadi orang lain bisa memakai ruangan yang sudah kita update di sini. Nah, jika kita ingin memberikan akses kepada orang lain ya, ini kita bisa checklist. Apakah kita juga ingin mempromosikan room galeri kita, ini juga bisa diaktifkan checklistnya. Kalau saya kosongkan saja, saya tinggal pilih save and publish. Oke, kita tunggu. Kita ulang. Oke, save and publish. Oke, sepertinya ada bermasalah. Di sini tadi ada animasi yang aktif. Oke, coba kita publish lagi. Oke, akan kita review dulu. Oke, baik, saya ulang kembali. Setelah kita melakukan save, lalu kita coba pilih publish to hub. Sebelah sini ya, kita pilih publish to hub. Otomatis dia akan tersimpan kembali ya untuk saving projectnya. Lalu kita pilih save and publish. Ya, nanti akan ada proses exporting scene-nya. Dan di sini langsung ada performance check-nya. Ini masih bagus ya, di sini ada pilihan, ada informasi bahwasanya poligonnya cukup bagus, tidak terlalu berat, masih levelnya medium ataupun low. Nah, biasanya akan ada informasi apabila ada satu objek yang memang cukup berat, biasanya di sini ditandai dengan warna merah dan tulisan high seperti itu. Itu dirasa karena tidak sesuai, dalam arti seperti rekomendasi untuk triangle-nya adalah 50.000, ini sampai dengan ratusan ribu, itu tidak disarankan. Materialnya juga masih normal ya, idealnya adalah 25 tekstur, tapi di sini kita ada 37, masih menengah. Dan juga teksturnya disarankan adalah resolusinya 2K, jadi tidak lebih dari 2048 x 2048. Apabila ada resolusi yang terlalu besar, nanti bisa di-reduce dulu atau di-resize dulu. Seperti itu. Kalau sudah, kita pilih publishing. Ini akan ada proses upload. Kita tunggu sampai dengan 100%. Oke, jadi di sini kita sudah selesai. Kita bisa lihat scene yang sudah kita buat di Mozilla Hub-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa meng-create-nya menjadi sebuah room yang bisa diakses oleh semua orang yang kita invite dengan cara pilih create room with this scene. Seperti ini ya, ini masih proses loading untuk aset-asetnya. Dan di sini ada informasi Alvan Gallery, jadi ini galeri yang tadi sudah saya buat. Dan ada, karena saya tadi mengambil satu kursi dari Sketchfab, di sini sudah otomatis diinformasikan bahwasanya saya menggunakan satu aset dari Sketchfab yang dibuat oleh akun RF Interior ya, RF Interior. Oke, kalau sudah, kita bisa pilih create room with this scene.
Kita tunggu, prosesnya masih loading. Ini memang lumayan cukup berat ya kalau kita membuka dua hub Mozilla, satunya Spoke dan juga satunya Creator untuk Chrome-nya. Jadi saran saya nanti ketika sudah selesai bisa ditutup salah satu untuk yang Spoke-nya di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah selesai. Saya akan menutup Spoke saya. Dan di sini kita bisa merubah opsinya. Ini masih room name-nya masih belum dirubah. Kita bisa lakukan opsi, kita rubah menjadi Alvan Meta Gallery. Lalu kita bisa masukkan contohnya maksimal 30 orang dalam satu ruangan. Dan saya stop untuk allow flying-nya. Nonaktifkan. Saya klik apply. Dan kita bisa langsung menginvite rekan kita atau mahasiswa kita ke dalam room kita. Ya, tinggal kita copy. Copy dan kita paste ya, kita simpan ya alamat linknya ya. Nah, di sini ini yang kita share ke rekan-rekan kita, bisa melalui WhatsApp, melalui email ataupun Facebook dan lain sebagainya. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal coba join room. Kita pilih enter room. Oke, kita sudah punya satu buah galeri yang konten isinya sudah disesuaikan seperti ini ya. Nah, ini sudah ada informasinya. Tapi saya masih belum merubah avatarnya ya. Jadi avatarnya masih default bawaan dari hubnya. Ini sudah ada objek kursi. Lalu ada 3D yang sudah kita masukkan. Ada image, gambar. Lalu di sini juga ada video yang bisa kita putar. Ini masih loading ya. Tergantung koneksinya. Kita bisa putar dan menyaksikan video yang kita embed dari YouTube. Dan ini juga bisa kita klik, tapi ini sebenarnya bermasalah. Kita bisa masukkan link yang valid ya, yang dari Tokopedia atau Shopee dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu sedikit bagaimana kita bisa mengeksplorasi atau meng-create sebuah ruangan, tapi kita bisa customize untuk aset-aset yang ada di dalamnya dan sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, apakah bisa nantinya kita memasukkan ruangannya, kita gunakan aplikasi profesional seperti SketchUp, 3D Max atau Blender, jadi agar bentuk ruangannya tidak monoton sesuai template yang disediakan. Bisa, jadi kita tinggal ekspor saja file yang dimodelkan, dimodeling menggunakan SketchUp ataupun Blender ataupun 3D Max. Lalu file GLB tersebut bisa kita import ke dalam Spoke Mozilla. Oke, silakan langsung diimplementasikan, silakan dicoba untuk membuat ide-ide yang menarik, yang kreatif, dan bisa mulai disusun di dalam Mozilla Spoke dan menciptakan ruangan baru sesuai dengan ide atau imajinasi kita masing-masing. Oke, terima kasih untuk sesi video kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Silakan langsung membuat ide atau konsep atau gagasan yang nantinya bisa di-create dan dijadikan untuk final project. Oke, terima kasih.